Hai semua, balik lagi sama gue Mira. Selamat datang di segmen. Oke, gue ingin membuat segmen baru sebenarnya, namanya belajar bersama Mira. Di sini gue akan mencoba share apa yang gue pahami terkait suatu topik, baik yang gue pelajari secara teori maupun yang gue pelajari secara praktek. Yang semoga saja bermanfaat bagi siapapun yang baik sengaja maupun tidak menemukan video ini. Ketika lo mulai belajar-belajar nih tentang data science, data analytics, atau data-data lainnya lewat course gitu misalnya, atau lewat perkuliahan, pastinya kalian pernah dong mendengar apa yang namanya data understanding. Jadi biasanya sebelum kalian bikin model atau mengolah data, itu biasanya suka ada tuh step yang namanya data understanding, memahami data. Cukup straightforward ya kedengarannya, tapi kalau dipikir-pikir ya nggak juga. Memahami itu memahami yang kayak gimana maksudnya. Nah, di sini gue nggak akan banyak-banyak ngomong tentang definisi dan lain sebagainya, tapi gimana kalau kita coba langsung aja pakai contoh. Misalnya, lo kerja di sebuah perusahaan e-commerce, terus lo dikasih data dalam bentuk sebuah tabel kayak gini. Let's say nama tabelnya customer order. Ini bukan data beneran ya, by the way, gue bikin sendiri pakai Excel, cuman untuk memberikan ilustrasi. Jadi kalau kalian jadi data analis atau BI atau data-data lainnya dan harus menggunakan table ini, kira-kira informasi apa aja sih yang bisa kalian gali? Nah, kalian boleh pause video ini untuk mencoba menjawabnya. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng apa yang sekiranya bisa gue pertanyakan atau gue cari tahu dari table ini dari sudut pandang gue sebagai seorang BI analis. Sebagian dari informasi yang bisa kita dapatkan di table ini cukup jelas, cukup obvious, kayak misalkan ID, terus order ID, item yang dibeli, harga. Kalau kalian perhatiin juga, kalian bakal menemukan kalau masing-masing item itu punya ID-nya sendiri-sendiri, for whatever reason. Nah, mungkin kalian juga akan membuat asumsi di otak kalian kayak, oh ini tuh mungkin table yang mencatat detail order yang dibuat oleh customer di sebuah e-commerce gitu, karena nama tabelnya adalah customer order. Tapi tunggu dulu, beneran gitu nggak? Nah, sebagai seorang BI analis, kalau sekarang gue ditanya, ada setidaknya 10 hal yang bisa gue pertanyakan dari table ini. Yang pertama adalah, table ini tentang apa? Ya, emang kelihatannya kayak table order, karena di sini kita udah tahu namanya customer order. Tapi apakah benar dia mencatat order yang sudah selesai? Definisi selesai sendiri itu apa? Apakah sampai bayar atau sampai pembayarannya berhasil? Bisa aja orang bilang selesai itu yang penting gue udah bayar. Tapi orang lain mungkin mikir, lah pembayarannya kan bisa aja gagal, jadi sampai dapat notifikasi berhasil dong. Nah, bingung kan? Di sini balik lagi ke business understanding-nya tuh seperti apa. Sebenarnya business understanding dan data understanding itu go hand in hand ya. Jadi bisa bolak-balik dan itu tuh nggak bisa terlepas satu sama lain. Yang kemudian membawa gue pada pertanyaan kedua, yaitu tentang timestamp. Created at di sini di kolom yang paling terakhir ini kan ada tanggal dan waktu. Itu tuh tanggal dan waktu apa? Apakah itu artinya tanggal dan waktu ketika ordernya itu dimasukin ke add to cart, atau ketika check out, atau ketika paid, atau ketika apa? Ketika customer menerima notifikasi sukses. Nah, itu perlu kita pertanyakan juga gitu. Karena ya berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, balik lagi ke business understanding-nya tadi gitu. Si created ad ini bisa apapun ya, dan kalau misalnya kita tidak mempertanyakan itu, ya bisa jadi kita bisa salah memahaminya. Yang ketiga adalah time zone. That time ini dalam time zone apa? UTC, atau dia itu udah UTC plus 7 alias WIB, atau mungkin WITA, atau mungkin WIT. Nah, especially kalau kalian jadi data engineer, ini tuh penting banget. That time kalau nggak benar-benar dipahamin, itu bisa banyak menimbulkan masalah. Dan sebenarnya dia nggak hanya data engineer doang gitu. Kalau kalian sebagai BI dan sebagai analis, kalian juga mesti paham data ini dicatatnya di dalam time zone apa. Karena kalau misalnya nanti ternyata user kalian minta, saya pengen reportnya dalam WIB ya gitu, waktu Indonesia, sementara pencatatannya dalam waktu UTC gitu. Nah itu kan kadang-kadang kayak bisa ada perbedaan data gitu, karena kita ngambil cut off time-nya beda. Yang keempat adalah price. Ini sebenarnya bisa jadi obvious, bisa juga enggak. Tapi kalau misalnya kalian kerja di misalkan perusahaan multinasional di mana kalian menggunakan currency yang berbeda selain IDR atau selain rupiah gitu, menggunakan multi currency. Nah, itu mungkin ada baiknya juga ditanyakan.
Terutama kalau currency-nya itu mirip-mirip sama rupiah gitu, kayak misalkan rupiah atau apalah yang lain. Nah, ini juga yang lebih penting untuk ditanyakan juga, apakah ini nih harga satu barang atau harga apa gitu. Selanjutnya adalah amount. Di sini mungkin kita bisa melogikakan ya, karena ada kolom total dan ada kolom price. Kadang kita langsung berasumsi bahwa amount itu adalah total dikali price, total yang dibeli customer berapa dikali dengan harganya. Nah, cuman kadang-kadang juga nggak se-straightforward itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada ya yang total price-nya 3, yang total itemnya 3, tapi price-nya harganya 3.000. Cuman di amount-nya ditulis 9.900. Kenapa 9.900? Kenapa bukan 9.000? Tambahan 900-nya itu apa gitu. Nah, ini adalah kasus yang cukup sering terjadi di dunia nyata gitu, bahwa perhitungan itu tuh tidak terlihat hanya dari angka-angka yang ada di tabelnya, dan kalian harus mengkonfirmasi itu. Apakah 900-nya itu adalah pajak 10% misalnya? Atau sebenarnya itu adalah admin fee 10% gitu. Nah, itu kan di situ kan ada kayak informasi yang tersembunyi yang kalau nggak kalian coba tanyakan ya kalian nggak akan tahu. Nah, ini juga nih, kenapa bisa ada nilai minus di total? Maksudnya tuh gimana gitu. Ini sebenarnya belum tentu error ya, bisa jadi ini disengaja. Gue pernah dapat kasus di mana di dalam database-nya itu ada nilai yang negatif, tapi sebenarnya itu disengaja gitu. Order-order yang totalnya negatif atau amount-nya negatif itu artinya dia itu di refund ya, tapi dalam kasus ini belum tentu itu refund, bisa jadi itu adalah sesuatu yang lain. Penting juga untuk memahami level of detail, kayak kasus di row ID 7-8. Itu kan order ID-nya double. Nah, itu kenapa? Mungkin lo punya asumsi, oh mungkin ini customernya beli 2 barang sekaligus tapi ordernya sama gitu. Kayak kalau kita beli di Shopee, kita beli di Tokped kan bisa ya kayak gitu, kita beli barang satu order tapi barangnya ada banyak. Ya mungkin aja itu bisa kayak gitu. Cuman nggak ada salahnya juga untuk dipastikan. Karena seringkali kita juga harus bikin kayak total pembayaran per order gitu, atau per user, atau per apa gitu. Nah, makanya di sini penting banget untuk kalian memahami level of detail dari data kalian. Terus penting juga untuk memahami di step apa data ini masuk ke table tersebut. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang definisi ya. Kalau di BI especially memahami gimana data ini di-collect itu juga penting banget. Karena kalau enggak kalian bisa kehilangan konteksnya. Hanya karena satu tempat menggunakan kata complete bukan berarti di tempat lain complete itu sama gitu. Kita juga bisa mempertanyakan sesuatu yang mungkin tidak terlihat ya di table ini tapi cukup penting, kayak contohnya bisa nggak sih kita tuh ngelihat status dari order ID ini yang dicatat di sistem database kalian tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya informasi yang kalian butuhkan itu nggak bisa didapatkan dari satu table ini aja, nah kira-kira table apa lagi sih yang perlu kalian lihat gitu, atau mungkin yang perlu kalian join, yang perlu kalian hubungkan untuk kita bisa mendapatkan informasi yang komplit. Nah, itu juga sangat penting ya untuk ditanyakan. Yang terakhir, kita juga perlu mempertanyakan data ini dari sisi logika ataupun rules dari bisnis itu sendiri gitu. Jadi, misalkan nih kalian nemu ada kolom yang dia itu kosong atau dia itu 0 gitu. Nah, coba deh ditanyakan kembali apakah dia itu memang boleh 0 gitu. Kalau misalnya dia tidak boleh 0, kenapa bisa ada 0 di situ? Gitu kan, hal-hal seperti itu sebenarnya sering banget terjadi di dunia nyata. Ya bisa aja pada saat itu emang developernya lagi testing atau lagi apa gitu, sehingga yang 0 itu aman untuk kalian take out. Ya macam-macam kayak gitulah. Nah, banyak ya pertanyaan yang bisa diambil hanya dari satu table yang kelihatannya sederhana banget ini. Dulu juga waktu awal-awal gue kerja sebagai BI analis, ya gue juga sering juga sih kayak nggak aware terhadap aspek-aspek yang perlu ditanyakan gitu. Jadi kadang-kadang gue suka miss dan harus mengulang pekerjaan gue karena gue tidak menanyakan itu di awal gitu. Ya tapi itu adalah pembelajaran yang baik sih, karena gara-gara itu ya sampai sekarang gue akan selalu keep in mind bahwa si data understanding ini tuh step yang sangat penting dan gak boleh dilewatkan kalau kalian mau melakukan data processing, data analysis, data science, dan data-data lainnya. Pemahaman tentang data ini juga tidak sebatas pada hal-hal yang gue sebutkan di atas tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian kebetulan adalah seorang data scientist atau aspiring to be data scientist gitu, nah mungkin juga kalian perlu melihat kayak
distribusi datanya tuh seperti apa, apakah datanya balance untuk setiap kategori, ya itu juga bisa termasuk data understanding. Jadi kalau bagi gue sih data exploration itu juga bisa dilakukan dalam rangka memahami data yang kalian miliki itu seperti apa. Nah, apa yang bisa terjadi jika kalian nge-skip step ini gitu? Yang pertama adalah kalian bisa membuat kesimpulan yang salah. Bayangkan lo udah susah-susah ngolah data, sampai bikin visualisasi segala, udah siap nih mau presentasi ke user, tapi nggak taunya sebenarnya yang diminta itu adalah total penjualan sebelum pajak. Dan lo ketika sebelum ngolah data itu lo nggak menanyakan apapun dan mengasumsikan kalau total penjualan itu ya udah cuman diambil dari total penjualan aja, dan kalian just take it for granted gitu, ya hasilnya akan salah ya, atau nggak sesuai gitu sama yang dibutuhin. Kalau misalnya lo adalah data engineer, bisa aja lo sebenarnya membutuhkan operasi tambahan, tapi karena lo nggak memperjelas asumsi lo dan lo nge-skip pertanyaan tentang timestamp di awal, itu bisa jadi kalian harus mengulang the whole proses itu dari awal gitu. Makanya daripada berasumsi lebih baik bertanya. Ini juga berlaku pada aspek kehidupan lainnya, oke? Ya, tapi meskipun kalian udah tahu ini adalah step yang sangat penting ya, kadang-kadang it's not a bulletproof though. Namanya manusia ya, kadang pernah berbuat salah, pernah khilaf. Ya, kadang nggak semua pertanyaan itu kepikiran waktu di awal gitu. Ya, it's okay. But please do not skip this step. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan dataset dari Kaggle atau yang kita dapat dari kuliah atau apa. Nah, biasanya dataset yang kita dapatkan di internet itu tuh udah sangat bersih, udah sangat rapih gitu. Nah, data-data yang ada di real life itu jarang banget, bahkan hampir tidak ada yang siap pakai. Data-data ini juga kayak banyak yang dipenuhi dengan ambiguitas gitu, kayak nggak jelas maknanya tuh apa, dan itu juga sering kali berubah gitu seiring waktu. Bisa aja hari ini lo tuh udah mendefinisikan suatu hal sebagai A, ntar nih tahun depan bisnisnya berubah, itu definisinya bisa aja berubah lagi gitu. Dan itu kayak, aduh, sebagai orang data, lu juga harus menyesuaikan proses-proses dan produk-produk yang udah lu buat sebelumnya. It happens, always happens, and will always happen. Akan selalu terjadi, cannot run away from that. Dan itu adalah sebuah fakta yang harus kalian terima kalau kalian bekerja di bidang data, apapun itu. Sekian saja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya, let me know juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau ada topik-topik yang sekiranya ingin gue bahas. Barangkali kapan-kapan gue bisa bikin videonya, oke? Happy weekend, stay safe, and see you next time!